kita masuk ke materi yang pertama, yakni definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses yang digunakan untuk mengelola proyek bisnis atau pribadi. Alat dan teknik khusus diperlukan untuk mengelola proyek teknologi informasi. Seorang manajer proyek bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi, termasuk perencanaan, penjadwalan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan. Selain itu, manajer proyek memecah proyek menjadi tugas terpisah, menentukan urutan tugas, dan menentukan durasi masing-masing tugas. Untuk menjadwalkan dan mengelola pekerjaan, manajer dapat menggunakan bagan Gantt atau bagan Project Evaluation and Review Technique atau Critical Path Method. Microsoft Project adalah alat yang populer untuk manajemen proyek yang membantu membuat dan memantau perencana proyek, melakukan pelaporan kemajuan, dan menggunakan manajemen risiko untuk membuat proses lebih mudah bagi semua orang. Kemudian materi selanjutnya yaitu membuat struktur rincian pekerjaan. Yang pertama yaitu bagan Gantt, yang dimana bagan Gantt ini adalah bagan batang horizontal yang mewakili serangkaian tugas. Bagan Gantt dapat menunjukkan status tugas dengan menambahkan warna kontras ke garis horizontal batang. Bagan Gantt dapat menyajikan gambaran umum status proyek, tetapi tidak memberikan informasi yang cukup secara terperinci yang diperlukan aset mengelola proyek yang kompleks. Kemudian yang kedua, bagan CPA, yang dimana adalah merupakan teknik bottom up karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual, seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan. Yang pertama, mencatat tugas, yang dimana langkah ini terdengar sederhana, namun tugas-tugas tersebut mungkin akan tercatat dalam sebuah dokumen. Kemudian yang kedua, memperkirakan durasi tugas, yang dimana durasi tugas ini bisa berupa jam, hari, ataupun per minggu tergantung proyeknya. Misalnya menggunakan hari, satuan pengukurannya ya disebut orang dalam perharinya. Kemudian yang keempat yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi durasi. Yang pertama, ukuran proyek. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, pengalaman dalam proyek dengan proyek serupa. Dan yang keempat, kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama yaitu ukuran proyek, yang dimana ukuran proyek ini sistem informasinya memiliki berbagai karakteristik yang mempengaruhi kompleksitas dan biayanya. Selain mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, seorang manajer proyek harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap fase proyek. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yang dimana seorang manajer proyek harus menyusun dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek tersebut. Jika perlu, analisis sistem atau programmer tambahan harus dikerjakan atau dilatih, dan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pengalaman dengan proyek yang serupa, yang dimana seorang manajer proyek dapat mengembangkan estimasi waktu dan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk sistem informasi serupa yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kendala, yang dimana kendala adalah kondisi, pembatasan, atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Misalnya kendala mungkin melibatkan batasan maksimum untuk satu atau lebih sumber daya seperti waktu, dolar, atau orang. Materi selanjutnya adalah pola tugas. Pola tugas adalah urutan logis dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam sebuah proyek. Pola tugas dapat termasuk tugas-tugas yang saling bergantung, tugas-tugas penerus, dan tugas-tugas pendahulu. Pola tugas proyek yang lebih besar dapat sangat kompleks dan membutuhkan analisis yang cermat. Tugas proyek ditampilkan dalam bentuk kotak persegi panjang dalam bagan PRT atau CPM dalam urutan pelaksanaannya. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Setiap kotak tugas terdiri dari 5 komponen penting, yakni nama tugas, identitas tugas, durasi tugas, hari atau tanggal awal, dan hari atau tanggal akhir. Memahami dan membuat model grafis dari pola tugas yang ada dalam proyek dibantu oleh bagan ini. Informasi yang terkandung dalam setiap kotak tugas sangat penting untuk memahami dan mengelola proyek dengan baik. Bagan ini itu memungkinkan analis untuk melihat dengan jelas hubungan antara tugas-tugas serta mengatur jadwal pelaksanaan proyek dengan lebih efektif.
Baik, materi selanjutnya adalah the critical path, yaitu rangkaian tugas yang jika ditunda akan mempengaruhi penyelesaian proyek. Jadi keterlambatan satu tugas dalam jalur ini akan menunda keseluruhan proyek. Seperti pada gambar yang tertera, contohnya yaitu tugas 1 dan tugas 2 adalah tugas pertama pada critical path. Dan tugas 5 hanya bisa dimulai setelah tugas 3 dan 4 selesai. Dengan tugas 4 sebagai faktor penentu karena selesai pada hari ke-65, yaitu 20 hari setelah tugas 3. Jadi tanggal mulai dari tugas 5 ditentukan oleh selesainya tugas 4. Sebaliknya, tugas 3 memiliki slack time dan dapat tertunda hingga 20 hari tanpa mempengaruhi tugas 5. Nah, slack time sendiri adalah jumlah waktu di mana tugas dapat terlambat tanpa menunda tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian proyek yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik pemantauan dan pengendalian. Untuk membantu memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi, banyak manajer proyek yang menerapkan tinjauan terstruktur, yaitu tinjauan pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya. Yang kedua ada mempertahankan jadwal, di mana mempertahankan jadwal proyek dapat menjadi tantangan dan sebagian besar proyek mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan. Dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek mencoba mengantisipasi masalah, menghindarinya atau meminimalkan dampaknya, serta mengidentifikasi solusi potensial, serta memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ada tugas dan critical path. Manajer proyek melacak tugas-tugas di critical path karena keterlambatannya bisa menunda proyek. Namun tugas di luar critical path juga penting, karena jika tugas tersebut memakan waktu lebih lama, tugas itu akan masuk ke dalam jalur critical path dan keterlambatannya dapat menghambat keseluruhan proyek. Materi selanjutnya yaitu pelaporan. Anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek yang selanjutnya melapor kepada manajemen dan juga pengguna. Manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Kemudian manajer memutuskan informasi mana yang perlu diteruskan, menyiapkan ringkasan yang dapat dipahami dengan mudah, dan juga menambahkan komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan menyerahkannya kepada manajemen dan pengguna. Yang pelaporan sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pertemuan status proyek. Manajer proyek menjadwalkan rapat rutin untuk memberitahu tim dan membahas status proyek, isu, masalah, dan juga peluang. Sesi-sesi tersebut memberi anggota tim kesempatan untuk berbagi informasi, membahas masalah-masalah umum, dan menjelaskan teknik-teknik baru. Nah, rapat-rapat tersebut juga memberi manajer proyek kesempatan untuk mencari masukan dan juga melakukan sesi curah pendapat. Yang kedua yaitu laporan status proyek. Seorang manajer proyek harus melapor secara berkala kepada atasan langsungnya, manajemen atas, dan juga pengguna. Meskipun laporan kemajuan itu dapat diberikan secara lisan kepada atasan langsung, laporan kepada manajemen dan pengguna biasanya juga bersifat tertulis. Nah, Gantt chart ini sering disertakan dalam laporan kemajuan untuk menunjukkan status proyek secara grafis. Lalu yang ketiga yaitu menangani masalah. Nah, saat situasi dilaporkan, jelaskan apa yang sedang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Jika situasinya berada di luar kendali analis, sarankan tindakan yang mungkin dapat diambil manajemen untuk menyelesaikan situasi tersebut. Berikutnya yaitu perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan suatu proyek. Sebagian besar program menawarkan fitur seperti PRT atau CPM, Gantt chart, penjadwalan sumber daya, dan kalender proyek, dan juga pelacakan biaya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko, yang berarti adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Tugas manajemen risiko ini ada beberapa. Yang pertama adalah mengembangkan rencana manajemen risiko, identifikasi risiko, dan selanjutnya ada analisis risiko, dan ada analisis yang dibagi dua, yaitu analisis risiko kualitatif. Yang kedua ada analisis risiko kuantitatif. Untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai masalah bisnis. Tujuan utama dari setiap sistem adalah untuk mengembangkan atau memberikan solusi terhadap masalah atau peluang bisnis. Jika sistem tidak melakukan hal ini, maka sistem tersebut merupakan kegagalan. Yang kedua mengenai masalah anggaran. Pembengkakan biaya biasanya terjadi oleh satu atau lebih hal seperti berikut. Yang pertama, perkiraan tidak realistis, lalu ada kegagalan untuk mengembangkan perkiraan. Yang terakhir ada keterlambatan jadwal. Untuk selanjutnya ada masalah jadwal. Masalah dengan jadwal dan pencapaian proyek dapat mengindikasikan kegagalan untuk mengenali
ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan kemajuan, dan metode pengendalian yang buruk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.